Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya yang dirahmati Allah, ketemu lagi dengan kami di channel Public News. Kali ini kami akan menyampaikan berita-berita yang masih viral di masyarakat terkait pemberitaan TV nasional Trans 7 yang mengekspos dunia pesantren, yaitu menjadi polemik di masyarakat luas. Masyarakat semakin meluas, geger di mana-mana. Manakah tanggapan warganet yang marah? Kita simak videonya berikut ini. Direktur Produksi Trans 7, Andi Khairil, baru-baru ini menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dalam program stasiun televisi mereka yang baru-baru ini menuai kecaman keras karena dianggap menghina dan melecehkan pondok pesantren, kiai maupun para santri, terutama pondok pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur, dan meminta pihak pondok membuka pintu maaf sebesar-besarnya. Itu sebenarnya tayangannya ditampilkan di program apa, Rik? Jadi nama programnya adalah Expose Uncensored. Dari namanya aja kita bisa tahu bahwa apa yang diberitakan itu tanpa sensor. Jadi ini tuh seperti program yang mengkritik pada umumnya. Namun pada saat itu kritikannya dianggap melampaui batas dan lebih kepada penghinaan serta pelecehan terhadap institusi pondok pesantren, kiai maupun para santri. Nah, ternyata di dalam tayangannya ditampilkan oleh Trans 7 pada saat itu menyoroti pondok pesantren Lirboyo. Ini termasuk tradisi di dalamnya. Akhirnya tayangan tersebut dinilai merendahkan martabat kiai dan santri serta memberikan gambaran yang keliru menurut beberapa pihak mengenai kehidupan di pesantren. Bahkan baru-baru ini pihak dari alumni pesantren mengecam Trans 7 juga dalam surat terbuka. Dan diketahui atas peristiwa tersebut muncul pro kontra. Banyak netizen di sosial media yang mendukung Trans 7 juga, namun tidak sedikit yang mengecam Trans 7 atas tindakan mereka. Jadi pihak Trans 7 ini sudah mendatangi pondok pesantren Lirboyo secara langsung? Iya, bener banget. Sudah didatangi secara langsung dan menyampaikan penyesalan serta permohonan maaf. Dan kabarnya acara alias program Expose Uncensored Trans 7 itu langsung dihapus karena pihak dari Trans 7 menilai peristiwa ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi. Jadi luwe tuwek niku santri niku. Mulane keliru Trans 7 kok ngenyek santri, yo remek rek. Warek wingi sore polahe akeh lho ya. Iku gek wong-wong rek. Durung aku nek sing medun mbok entek ngono ae aku wis gak kathek rembukan ya aku. Ora ono tabayun nek wis barang cetha ngono tak itek ngono ae nek aku. Tapi wis ono sing budal sing enom-enom ya wis gak apa-apa. Alah, ini entitas tahun samonten. Kiai niku entitas tahun samonten. Media iku lagi tahun wingi nabrak barang tuwek. Kon niku gak ero. Aja macem-macem. Tiba-tiba ono sing kiai dilokno. Nek aku ya tak kuncung dasi ngono ae gak kesuwet. Untung santri Lirboyo sing saiki iki sik sabar-sabar. Apa kalem-kalem. Nek tuwek-tuwek ngene ya. Ngono ae. Ngono ae. Iki kudu direkam sampeno lain. Nggih, ngawur kula mau nek kula wis rada tenang kok iki sih kuwi. Iki statement kok sak senenge. Perbudakan sing apa? Kayak sing ngomong wedok. Nyanyi. Masyaallah. Orang wedok ngono tak ambung dulu. Nganggo tangan ini. Loh itu Indonesia, makanya kita bisa menikmati berkah Kanjeng Nabi dengan konsep sampai tingkat membentuk negara. Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, lagu negeri.
Keluarga besar dari Nahdlatul Ulama, Kapal Bisa, dan lainnya, keluarga besar dari Limasar Banten, keluarga besar dari Forum Pembuket, yang kita semua cinta ulama. Setuju? Setuju? Berjuang untuk ulama. Pada siang hari ini, kawan-kawan, mewakili Limasar Nusantara, kami tuan rumah Limasar Jabodetabek hadir bersama kawan-kawan. Tiada lain adalah panggilan ideologis, panggilan hati kita kepada ulama. Setuju? Yang hari ini kita hadir. Tapi apakah ini memang sudah lu sensor atau memang sebuah kesengajaan yang tidak disensor? Mohon maaf anggota Dewan, pihak Trans 7 itu telah mengakui kelalaiannya. Artinya menurut hukum, mohon izin, kami juga bertanya kepada KPI dengan dasar dan wewenangnya, apakah dengan dasar pidana unsur yang terpenuhi dalam Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024, bisakah Trans TV dicabut hak siarnya, dicabut menjadi sebuah media dianggap bermasalah? Karena KPI sama, Trans 7 ya, bukan Trans TV, Trans 7. KPI itu sama dengan KPK, cuman bedanya eksekutorialnya. Nah, berharap dengan Komisi 1 bisa memberikan kajian yang mendalam sehingga KPI punya hak eksekusi yang kuat jika memang ini berbenturan dalam masalah regulasinya. Kami berharap ini tidak terjadi lagi. Ingat bahwa pondok pesantren adalah pendidikan tua. Guru-guru kami difitnah, dihina. Dalam buku ini kami nggak perlu sebutkan unsur-unsurnya, tapi sudah terpenuhi yang namanya delik Undang-Undang ITE. Dan apabila proses hukum berlanjut sebagaimana laporan teman-teman terhadap Trans 7 itu diproses, apakah itu bisa jadi dasar KPU untuk mencabut hak siar daripada Trans 7? Berharap keadilan dari anggota Dewan dan juga dari Kementerian Komdigi untuk ikut mengawasi tidak cuma Trans 7 tapi TV-TV swasta lainnya terkait dengan masalah pondok pesantren dan marwah ulama. Kami para alumni
sangat sakit hati, sangat tidak menerima sebuah program ekspos yang kami anggap, astagfirullah, mohon maaf, tanpa program itu ditayangkan, bikin yang benar program baik tentang pondok pesantren, cuan akan didapatkan oleh Trans 7. Tapi kenapa malah dibikin program ekspos yang seperti itu? Ini yang disayangkan. Kalau memang diartikan itu adalah untuk mencari duit, sangat naif buat kami Trans 7 membuat tayangan ekspos seperti itu. Itu saja pandangan kami sebagai alumni, sebagai masyarakat dari kelompok santri, meminta pengawasan dari anggota dewan yang terhormat terkait perlindungan hukum dan juga tidak terulangnya kasus ini lewat kajian regulasi yang diarahkan kepada Komdigi dan wewenang kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk bisa melakukan kontrol dan penegasan sanksi yang kuat. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman, dimaafkan atau tidak? Bukan kami disuruh pakai, bukan Pak. Kemudian kami minta hati nurani, kami tidak punya hati nurani. Ya, hati tampun. Ini kedua. Malingnya dia. Aduh. Ya, makin marah. Aduh. Apa tak neremor Allah. Boykot Trans 7. Boykot Trans 7. Wahai Trans 7, saya berharap kalian semuanya meminta maaf atas framing Kiai mendapat amplop dan yang difoto dan divideokan adalah Kiai Anwar Mansur, pimpinan Pondok Pesantren Ma'had Lirboyo, di mana saya tempat belajar. Kedua, kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Bukan hanya santri usia anak-anak yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mau bilang mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Dan satu keluarga nih sana-sana lagi cipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit ya gak sih? Tapi gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Wahai Trans 7, saya berharap kalian semuanya meminta maaf atas framing Kiai mendapat amplop dan yang difoto dan divideokan adalah Kiai Anwar Mansur, pimpinan Pondok Pesantren Ma'had Lirboyo, di mana saya tempat belajar. Saya peringatkan, saya kasih tahu bahwa sesungguhnya kita ini sebagai seorang santri berkhidmat kepada Kiai, yaitu tidak pernah mengambil manfaat daripada santrinya. Seluruh Lirboyo itu belum pernah hartanya, kemudian bayaran kita terhadap pondok pesantren diambil manfaat oleh para kiai dan masyaikh di Lirboyo. Beliau berdiri dengan dirinya sendiri, beliau mencari maisha dengan caranya sendiri, di mana dengan langkah yang seperti itu hasilnya semua santrinya mendapatkan keberkahan ilmu yang nafek. Apa yang nafek bisa dimanfaatkan di rumahnya, bisa ngajar, bisa berbagi ilmu kepada masyarakat luas. Sebab ulama-ulama kita itu, guru-guru kita itu, wabil khusus masyaikh Lirboyo, gak pernah memanfaatkan santri untuk kepentingan pribadi. Saya berharap kalian datang ke Lirboyo untuk meminta maaf. Yang kedua, bila mana anak saya pun ada di pondok pesantren Lirboyo,
Kemudian pondok pesantren sedang rohan atau sedang membangun satu gedung. Anak-anak saya yang masih tidak atau yang masih usia-usia belia, saya perintahkan mereka untuk berkhidmat, ambil coran untuk ikut membangun pesantren. Karena bagi kita ada namanya sedekah jariah. Sedekah jariah itu berbentuk tanah wakaf, berbentuk sumur, berbentuk pohon yang ditanam. Selama pohon, selama kemaslahatan umat, pentingan orang banyak, itu ada, selama itu pula mengalir pahala. Kalau kita tidak mampu untuk membangun atau mewakafkan tanah karena keterbatasan ekonomi kita, maka tenaga yang kau keluarkan untuk bangunan-bangunan pondok pesantren, maka itu sebutannya jariah, sedekah yang pahalanya terus mengalir sampai yaumul qiyamah, akan diberikan oleh Allah Ta'ala bagi orang-orang yang membangun pondok pesantren, bagi madrasah-madrasah, sehingga anak-anak itu tidak dieksploitasi untuk dipekerjakan. Tidak ada hal yang demikian. Ini berangkatnya berbeda cara pandang. Kita orang tua yang ada di Jakarta yang memasukkan anaknya di pondok pesantren Lirboyo Kediri, itu bagian bagaimana jariahnya anak-anak kita ada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nangka ember untuk cor-coran bangunan. Adapun kemarin persoalan yang masalah pondok pesantren roboh, itu insiden, jangan terlalu dibesar-besarkan. Kalaupun ada kelemahan, pemerintah nggak pernah bantu, nggak pernah peduli terhadap pondok-pondok pesantren. Mohon maaf, KJP yang dibagikan kepada anak-anak didik SD, SMP, SMA, pernah ada pemerintah memberikan KJP terhadap anak pesantren? Nggak pernah sama sekali. Mohon maaf, kami orang-orang tua santri yang paham tentang dinul Islam memperjuangkan anak-anak kami tanpa bantuan pemerintah. Pesantren berdiri tanpa bantuan pemerintah. Jadi jangan gampang menyalahkan. Ayo introspeksi, pemerintah tengok pondok pesantren, jadikan pondok pesantren sama seperti SD, SMP, dan SMA. Karena bagaimanapun pesantren tempat pendidikan yang terbaik untuk mendidik akhlakul karimah, anak-anak bisa menjadi soleh dan soleha, bukan kita orang tua juru. Salam. Yang mereka olok-olok itu bukan sekadar pesantren, itu Lirboyo, tempat ribuan anak bangsa belajar menghormati guru, menahan ego, dan mengenal arti tanggung jawab. Tempat di mana ilmu bertemu adab dan pengetahuan bersujud pada nilai. Lirboyo bukan pesantren kemarin sore, berdiri sejak tahun 1910 di Kediri. Dari sinilah lahir ribuan ulama, pendidik, dan pejuang. Di masa kolonial, pesantren menjadi benteng ketika sekolah-sekolah Belanda menolak mengajarkan nilai bangsa. Dan yang mereka sebut tradisi kuno, itu justru sistem pendidikan tertua yang membentuk karakter bangsa, disiplin, hormat, dan cinta akan ilmu. Dan ketika televisi nasional lebih memilih sensasi daripada akurasi, mereka bukan hanya merendahkan satu lembaga, tapi menggerus kepercayaan publik. Lupa bahwa yang mereka olok-olok itu adalah tempat bangsa belajar adab. Karena dari pesantren lahir pejuang, dari santri lahir negarawan. Tanpa pesantren tak akan ada revolusi yang bermoral, dan tak akan ada republik yang berakar. Dan yang mereka hina, itu bukan masalah. Pertanyaan yang sangat banyak, entah itu lewat DM, komentar, dan juga WA, ketika Mbah Yai Anwar disenggol sedikit aja pada ngamuk, kemudian pondok ambruk aja pada diem, ya kan, terus kemudian korupsi dan haji bagaimana, pada kemana, ya kan. Nah teman-teman perlu diingat, ini adalah 3 variabel yang berbeda, oke. Korupsi dan haji itu sudah urusannya KPK, kita nggak bersuara, sudah digarap. Satu, kemudian tentang pondok yang ambruk itu, tanpa kami demo, dan kayaknya juga nggak perlu di demo pun, itu kepolisian sudah bergerak, sudah sampai ke tahap penyelidikan. Tetapi Mbah Yai Anwar sebagai pengasuh tertinggi pondok pesantren Lirboyo, Mustasyar PBNU dan juga Roisam PBNU, dihina sebegitunya, yang mana mungkin kami terima. Kalau kami nggak bersuara, tidak demo, kemudian tidak sampai ke DPR seperti tadi, ya televisi-televisi yang lainnya akan terus-terusan. Karena ngamuknya teman-teman santri Lirboyo ini khususnya, dan juga pesantren secara umumnya, itu ya karena kami sudah berkali-kali di framing negatif, opini tidak berimbang, dicaci, dihina, dianggap feodal, dianggap eksploitasi. Kami diem, kami sabar.
kami wait and see. Tetapi ketika Mbah Yainya sudah dikritik, ya sudah dihina, ya mohon maaf, izinkan kami bergerak. Dan kenapa kok santri Lirboyo kemudian sampai begitu ngamuknya? Ya mohon maaf, secara historis ya, selain memang kami ini sangat takdim pada Mbah Yai, secara historis teman-teman Lirboyo itu sudah dihadapkan pada hal-hal yang boro-boro kok hanya demo. Wong diajak mati aja sudah sering gitu loh. Dulu ketika kemerdekaan misalkan habis Jumatan, habis proklamasi itu Mbah Yai Mahrus langsung rapat sama santri-santri sama Mayor Mahfud. Akhirnya apa? Jam 10 malam itu menggeruduk kandang ataupun gudang ya, gudang senjatanya Jepang. Ke sana 440 santri, Jepang nyerah tanpa perlawanan, pulang membawa 1 truk senjata ya kan. Terus kemudian zaman-zaman era resolusi jihad, santri Lirboyo juga dikerahkan, itu ada kalau nggak salah 201 ya, 201. Itu nggak ada yang meninggal, nggak ada yang syahid karena memang menang, nggak ada yang bermasalah, bahkan pulang membawa rampasan senjata ya waktu itu. Kemudian waktu PKI, santri Lirboyo itu kesehariannya teman-teman udah kayak ya udah berkelahi sama orang-orang PKI, karena selatannya Pondok Lirboyo itu adalah basis PKI itu ya waktu itu. Nah itu sampai ada yang santri Lirboyo menggorok anaknya orang PKI dan sampai waktu itu jadi horek Lirboyo waktu itu, maksudnya ada huru hara waktu itu ya karena tadi. Nah boro-boro kok hanya demo itu, kalau disuruh model yang lebih lain ya itu sangat terima sekali, apalagi kayak pasukan bawah tanah, teman-teman PN, teman-teman Gasmi ya, ini masih banyak. Makanya alumni kemarin yang mengatakan bahwa kalau kita tidak diajarkan mengenai adab, waktu alam bisawab itu yang terjadi di Trans 7 dan yang lain-lain. Jadi ininya begitu ya guys, variabelnya berbeda. Tentang Al-Khazini ya tetap sudah ada yang ngurus, kemudian KPK juga sudah ada yang ngurus, sudah ada kewenangannya yang di Korupsi Dana Haji. Dan kalau kasusnya Mbak Yai ini ya silahkan ataupun biarkan kami untuk mengurus sendiri. Demikianlah saudaraku video-video yang kita sampaikan dari pendapat warganet. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tangan tanda lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.